mungkin belum rezekinya, belum pernah diajak untuk bergabung kan ke tim Semen Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Dunsana semua? Kembali lagi kita di Blak-Blakan Semen Padang FC. Dan tentunya program ini merupakan program spesial dari Semen Padang FC, di mana kita akan menghadirkan topik-topik menarik dengan narasumber yang tentunya oke punya ya. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang 13 tahun berkelana, akhirnya kembali ke Kubangan juga. Cie, berat banget bahasanya. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih untuk semua sponsor-sponsor yang sudah mendukung program kita ini. Ada Semen Indonesia Group, PT Semen Padang, ada Extend, dan juga Le Minerale. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita hari ini adalah mengenai 13 tahun berkelana, akhirnya kembali ke Kubangan. Siapakah orangnya? Ini dia, ada Tri Rahmat Priyadi. Halo. Apa kabar, Tri? Kabar baik, Mbak Rani. Agak jauh aja kita ya. Harus jaga jarak katanya. Jaga jarak, karena kita harus terus menerapkan prokes atau protokol kesehatan selama masa pandemi. Iya, benar-benar, Mbak Rani. Meskipun kondisi tim Semen Padang itu, alhamdulillah, insya Allah sampai saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik-baik aja semuanya. Baik-baik aja, karena semuanya harus di swab. Ya. Keluar masuk swab, ada terjadi sedikit pun swab, ya. Prokesnya sangat bagus. Sangat bagus, sangat ketat Sangat banget. ketat juga. Jadi udah saatnya liga mulai lagi. Itu dia, kami siap main pesepak bola. Iya. Kayaknya Tri kalem banget hari ini. Kenapa? Kebawa suasana sama Bang Roni kayaknya. Kenapa? Nah, Tri ini adalah pemain rekrutan terbaru dari Semen Padang FC di musim 2001. Sudah 13 tahun katanya sebagai pemain profesional, tapi tidak pernah main di Sumatera Barat. Kenapa, Tri? Nggak apa-apa. Ini Bang, masih seneng di rantau kayaknya. Masih, ini ke bawah banget. Apa sih namanya identitas orang Minang ya? Iya. Merantau. Nah itu emang Tri ini sebagai seorang pemain sepak bola terjun ke dunia sepak bola profesional sejak kapan? 2008 Bang. 2008. Itu lulusan dari? PPLP Sumbar 2007. Setelah terus saya di PON Sumbar ya, mewakili Sumbar yang waktu itu di Kalimantan Timur. Setelah itu langsung di profesional. Langsung profesional. Profesional pertamanya Di Pelita Jaya. Pelita Jaya. Pelita Jaya. Di mana aja sebenarnya? Di mana aja? Pelita Jaya itu saya 4 tahun. 4 tahun di Pelita Jaya. Sampai 2012. Wow. Terus di 2013-nya saya di Persibo Bojonegoro. Terus di 2014-nya saya di Madura. Madura United. Ya. 2015 masih di sana tapi berhenti ya liganya. KNB waktu itu ya. Waktu itu 2015 berhenti, nggak nyampe kompetisinya jalan ya. Terus 2016 saya di Persis Solo. Lalu 2017 saya di PS Sumbawa Barat namanya, di Liga 2 juga. Terus baru pulang ke daerah Sumatera 2018-nya. Daerah Sumatera tahun 2018. 2018. Tapi itu di PSPS. Di PSPS. PSPS kembalinya lalu 2019 saya ke Persiraja. Banda Aceh. Panjang banget. Panjang muter-muter ya Bang. Muter-muter. Panjang banget
perputaran kehidupan Tri. Padahal Tri ini asli orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Orang Minang yang merantau. Orang Bukit Tinggi asli. Kayak orang Bukit Tinggi itu emang hobi banget merantau. Kayaknya bang ya. Tapi nggak tahu juga, kayak udah terbiasa mungkin di rantau kan. Dari SMA kelas 1 dari rantau, maksudnya Bukit Tinggi, tinggalnya di Padang kan. Di Diklat gitu kan. Wow. Kayak kalau yang lain itu kan merantaunya berdagang, usaha lain lah gitu ya. Kalau Tri beda, ini merantaunya menjadi pemain sepak bola profesional. Apa sih yang dirasakan main di luar gitu, terus terus-terusan, terus panjang 13 tahun ini? Bangga juga sih sebenarnya. Ya, senang aja main di luar karena mungkin rezekinya masih di luar kan, masih di daerah Pulau Jawa karena sering main di Jawa. Itu aja sih bang. Kita muter-muter Pulau Jawa aja. Pulau Jawa. Pulau Jawa dari 2008 sampai 2016 saya di Jawa selalu semua. di Jawa semua. Wow. Nah, posisi waktu selama berkarir itu selalu jadi center back atau gimana? Saya ya selalu center back, tapi pernah main di wingback kiri sama gelandang bertahan juga. Hampir di semua tim seperti itu? Oh enggak. Di Pelita Jaya saya stopper sama wingback kiri. Terus saya di Bojonegoro pernah di gelandang bertahan juga. Ya itu aja sih. Kalau untuk defend mungkin udah terbiasa, tapi kalau untuk menyerang ya saya nggak bisa. Berarti kalau kiper bisa dong? Bisa nangkap bolanya aja kan. Golnya nggak tahu ya? Golnya nggak tahu. Yang penting tangkap bolanya aja. Oh, tangkap bolanya aja. Tapi emang ini cita-cita dari kecil jadi seorang pemain bola? Iya bang. Atau Cita-cita dari kecil. darah atau keturunan atau gimana? Ya kalau dari orang tua emang suka bola. Terus pertama saya pengen jadi pemain bola itu dari abang sepupu saya. Namanya Puji itu. Dia tamatan PPLP juga. Dari itulah saya pengen menjadi pemain bola ya dari melihat beliau. Nah, dari awal atau dari kecil itu pengennya main di mana sebenarnya? Kalau sebenarnya awalnya itu pertama PPLP, hati udah jelas pengen mainnya di Semen Padang. Tapi rezeki mungkin yang belum ada, dan tahun ini baru rezekinya. 2021 setelah berapa tadi? 13 tahun. 13 tahun. Akhirnya kembali ke Kubangan. Kembali ke Kubangan ternyata. Alhamdulillah, itulah. Kenapa nggak pernah dilihat? Apa Tri selama ini nggak pernah main atau gimana? Nggak pernah dilihat sama tim pelatih atau gimana nih? Nggak tahu juga bang ya. Kalau dibilang nggak pernah main, selalu main. Selalu main. Iya. Inti lagi ya? Inti lagi, alhamdulillah kan dimanapun saya pindah-pindah klub, pasti alhamdulillahnya inti. Atau gara-gara nama Tri kali ya? Mungkin nama orang Jawa mungkin. Jadi dikira orang Jawa kan? Ini bukan orang Minang ini, jadi susah. Atau jangan-jangan juga Tri terlalu tinggi nih ngasih penawaran? Enggak. Kalau tinggi itu relatif sebenarnya kan bang. Maksudnya, ya itu tadi mungkin belum rezekinya, belum pernah diajak untuk bergabung kan ke tim Semen Padang. Dan tahun pertama minta bergabung tahun ini saya langsung bilang iya untuk tim Semen Padang. Nggak ada mikir-mikir lain. Satu pun pelatih nggak pernah kontak atau gimana? Belum. Nanya-nanya sama tetangga atau gitu? Kalau nanya-nanya paling ada. Sekedar nanya-nanya aja maksudnya kan. Tapi untuk berbicara lebih serius lagi belum pernah. Belum pernah. Nah, ketika dapat tawaran itu, selain langsung terima, apa sih dalam pikiran Tri itu yang wah ini cita-cita gue banget atau gimana tuh? Yang pertama rasa-rasanya nggak percaya bang ya. Ya setelah 13 tahun baru dipanggil sekarang itu kan pasti nggak percaya, tapi di sisi lain saya bangga akhirnya bisa membela tim kebanggaan orang awak, tim kebanggaan kita di Sumatera Barat ini, tim Semen Padang. Yang kita tahu tim Semen Padang ini udah lama ya, dari dulu udah historinya paling bagus lah di Liga kan. Nah, alhamdulillah saya sangat bangga, dan semua keluarga dari istri, orang tua sangat senang saya bisa bermain di
Semen Padang. Siapa yang pertama kali dikasih tahu kalau Tri main di Semen Padang? Istri, habis istri terus orang tua, kedua orang tua. Saya telepon, waktu itu saya ditawari itu masih Piala Menpora itu Bang. Piala Menpora kemarin ya? Masih main Piala Menpora. Dan Tri masih main di Persija ya? Persiraja. Main terakhir itu lawan Persib Bandung paginya. Besoknya langsung dihubungi ya. Dan saya langsung telepon keluarga. Nggak sampai sujud syukur kan? Alhamdulillah ya, pastinya itu sujud kita sholat kan, pasti kita bersyukur di situ. Iya. Nah, selama main di luar ini ya, pernah satu tim nggak dengan pemain Minang lainnya yang juga merantau di tim-tim lain? Tim, ya dulu di Pelita Jaya cuman pertama Irsat ya. Oh, sama tapi Irsat. dia masih junior, di junior kan, masih di 21 Irsat. Di Pelita Tri Jaya. di senior? Ya, saya di senior dia. Cuman saya selalu bawa dia. Bawa dia maksudnya nemenin di mes, maksud di kamar karena sama-sama orang Padang. Ngobrolnya lebih enak kan ngomong Padang. Nah di situ nggak ada orang Padang jadi susah. Kadang-kadang kalau kita ngomong di rantau biasa ngomong Padang itu, aduh Bang, saya pernah diketawain sama temen-temen gitu. Makanya melepas kerinduan lah kalau kita ada sama-sama satu kampung jadi ngomongnya enak. tapi yang lain nggak pernah ada ya? Nggak, belum pernah. Mungkin Nofri nggak pernah satu tim ya? Nofri nggak pernah. Nofri nggak pernah. Nofri emang nggak pernah, di Pelita Jaya aja. Tapi kalau berhadapan dengan tim Semen Padang sendiri, sebelumnya sering ya? Sering. Dari 2010 mungkin ya. Dari 2010? Yang Semen Padang naik ke ISL itu. Iya, 2010. Sampai 2013. Terus berarti 3 tahun. Apa yang dirasakan waktu berhadapan dengan tim Semen Padang nih? Motivasinya lebih Bang, udah pasti. Motivasinya lebih bukan pingin untuk ini ya, mengalahkan atau apa. Itu kalau kalah menang pertandingan udah biasa, tapi pengen menunjukkan ini loh saya orang Sumatera Barat gitu, bisa lihat dong. Orang Sumatera Barat yang bisa main di luar dan ingin membela kampungnya sendiri gitu. Ya pengen lebih lah penampilannya waktu lawan Semen Padang udah pasti. Kalau mau nangis aja. Nangis. Nanti kita dibilang ini lagi kan. Apa, film ini Korea. Drama Korea. Karena memang semua, kayaknya rata-rata ya, hampir semua pemain-pemain muda atau pemain sepak bola pasti pengen dukung bermain di kampung halaman. Iya, pasti itu. Nah, dulu kan pasti hanya dapat cerita dari teman-teman. Loh, Semen Padang lo seperti ini loh, Semen Padang seperti ini. Nah, sekarang udah nyampe di Semen Padang sendiri. Apalagi yang dirasain? Jadi rasain nyaman ya di sini, tapi memang benar kata teman-teman kayak karena saya satu letting sama Rudi ya, sering satu letting sama Rudi dari PPLP, terus PON juga sama-sama Rudi doang. Jadi kita kalau ketemu sering sharing gimana Semen Padang, gimana tim kamu, pasti selalu sering gitu kan. Dan akhirnya yang saya rasakan emang kenyataan yang dibilangin teman-teman itu emang timnya kompak, terus keluarganya bagus, dan sangat nyaman di sini. Terus yang satu lagi Bang, kalau buat keluarga bisa dapat rumah kan. Dimana saya selama ini main bola, kalau buat keluarga ngontrak sendiri. Ngontrak sendiri? Ya udah pasti ngontrak sendiri. Bayar sendiri, ngontrak sendiri kan. Tapi alhamdulillah di sini difasilitasi kan untuk kalau buat bawa keluarga. Nah, makanya senang juga akhirnya bisa dekat sama keluarga bisa datang di sini, itulah. Satu komplek lagi ya? Satu komplek kan. Nah, jadi kalau anak pengen lihat bapaknya main, ya udah jalan aja kan ke lapangan. Kalau dulu enggak? Kalau dulu jauh sekali kan. Jauh. Kadang kita berangkat latihan, anak nanti nyusul. Kadang dia masih tidur. Kalau ini bapaknya pun berangkat latihan, bangun tidur dia udah langsung lihat bapaknya langsung. Ternyata bapakku main latihan bola ternyata di sini. Waduh. Itu senengnya. Tri udah punya keluarga dan punya satu orang anak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru 1. Rencana mau nambah. Nambah lagi. Oh pasti. Kasian nah ininya, abangnya kalau sendiri gitu. Kalau sendiri. Iya. Nggak ada yang diajakin main.
Nah, Tri sendiri di sini masih sistem kontrak 1 tahun ya? Iya bang, 1 tahun. Tapi masih pengen terus ya? Mudah-mudahan kalau dipercaya selalu lah. Sampai inilah bang, tekad saya datang ke sini kan, tujuannya udah terutama dari semua orang pasti tahu, maksudnya dari pelatih, manajemen pasti pengen tim Semen Padang ini naik. Ya tujuan saya datang untuk itu, bisa membawa tim kebanggaan kita ini untuk naik lagi ke Liga 1. Nah, kalau ngelihat skuad sekarang ini, banyak pemain muda, banyak pemain asli Sumatera Barat juga banyak. Tri lihat sendiri gimana? Bagus bang, sangat bagus sekarang. Saya lihat, mungkin karena saya baru di sini, jadi saya lihat komposisi yang tahun ini bagus karena ada seniornya pun ada bagus-bagus, dan pemain mudanya pun bukan pemain muda yang baru-baru main di liga, sama pemain mudanya udah top level juga, maksudnya udah pernah main di Liga 2, di Liga 1, jadi lebih bagus tahun ini komposisi pemainnya. Pelatih? Bagus, sangat bagus juga pelatih sekarang kan. Dia udah dari dulu berapa 15 tahun atau apa selalu jadi dari pemain dia di sini, terus sekarang jadi pelatih 36 tahun. 36 tahun kalau jadi pemain sama pelatih kan. Yeah. Jadi saya pikir semua kalangan, semua aspek di sini, dari manajemen, dari pelatih, terus dari ofisial, pemain sangat bagus, dan insya Allah lah. Kalau supporternya belum ketemu ya? Supporternya saya belum ketemu karena sejauh ini liganya pun belum jalan. Tapi kalau ngelihat selama ini di luar, Tri kan ngelihat, wah supporter Semen Padang seperti ini loh, ganas juga ternyata, ramai juga, merah juga stadionnya. Pernah ngalamin hal intimidasi kah atau gimana kah waktu dulunya ya main di sini gitu? Pernah itu. Itu pun orang tua saya yang dengar sendiri. Bilangnya apa gitu? Ya pokoknya dia ngomong kasar lah. Kita tahu kan ngomong-ngomong kasar di sini di Sumatera Barat ya. Paja nomor 3 balik kok, pokoknya ngomong kasar lah. Karena saya selalu identik saya nomor 13 dulu kan. Identik 13 ya? Dulu nomor 13. Dan waktu itu orang tua saya jawab. Dia bilang, tahu Wang, itu orang Padang, orang Minang. Anak dia gitu-gitu orang tua kan. Dan akhirnya penonton itu di VIP ya, maksudnya di VIP. Iya. Kita terkenal kan VIP di Semen Padang nih. Barat itu ya? Barat itu ngomongnya kasar semua kan. Jadi orang tua yang ngasih tahu itu kalau itu anak orang Minang juga, orang Padang. Tapi nggak kedengeran dari bawah waktu itu? Dari atas orang teriakin pas Trimen di bawah? Nggak kedengeran? Pas saya masuk locker room saya dengar. Dia ngomong-ngomong kasar ke saya kan. Nggak balas gitu? Yes. Saya nggak mau balas karena saya asli orang sini, nggak mungkin seorang pemain membalas supporter itu nggak bagus lah, walaupun dimanapun, mau main di Padang, mau main apa itu nggak bagus. Karena sifatnya kita pemain bola kan untuk menghibur juga. Iya. Tapi bisa aja balasnya, oi, kabar. Jadi orang tuh makin dekat gitu. Tapi adalah teman-teman yang bilang kalau itu orang Padang pun ada pasti. Teman-teman yang nonton kan. Dan ada yang kaget juga bang katanya. Kaget, masih orang tua kaget ya kalau emang bener nggak itu orang Padang gitu. Ada karena mungkin nggak tahu kan. Tapi awalnya emang sih saya ngelihatnya, Tri ini orang mana sebenarnya? Orang Aceh atau orang mana? Justru saya bilang orang Aceh loh. Pertamanya ya. Karena kok agak kental dengan Persirajanya gitu. Ya karena 2 musim mungkin di situ bang kan. 2 musim. 2 musim yang sangat sangat berarti kan, karena bisa bawa Persiraja ke Liga 1 itu aja. Dan mungkin karena kulit juga. Kulitnya kulit orang Aceh juga ada masalahnya kan. Hitam manis gitu ya. Manis, kalau manis nggak apa-apa kan. Iya. Tapi kan kadang hitam kale pula. Itu kan biasa julukan ya. Julukan. Tapi nggak marah dikasih julukan itu. Itu julukan dari dulu bang. Udah dari waktu saya SMP kan. Waktu saya di Diklat dari. Tapi di Jawa malah lebih lucu lagi saya dipanggil bang. Bukan Tri. Bukan apa, cuman dipanggil Waang saya. Waang? Iya, benar. Dipikir Waang itu nama? Iya, dia pikir Waang itu kayak manggil
teman atau apa kan, padahal waang itu kalau bahasa kita kan kasar sebenarnya kan. Meskipun kecil ya? Walaupun kecil, besar, kecil, dia manggilnya Bang Waang kadang-kadang kalau junior saya manggil gitu, aduh. Tapi kita nggak bisa marah, tapi kita ketawa aja kan, karena udah identik mungkin. Dari sampai semua aspek pelatih, Pandi Ahmad, sampai RD, sampai terakhir RD di Pelita Jaya, tetap manggil saya Waang. Waang? Iya. Bukan panggilan Tri atau tadi Kale itu atau enggak ya? Enggak. Waang, kamu main, gitu-gitu bang. Di bench pun kayak gitu, misalnya saya main babak kedua atau apa, tetap dia manggilnya Waang. Nggak pernah manggil nama. Itulah waktu itu saya di Pelita Jaya itu. Oh gitu, pantesan. Nah, kalau Tri sendiri ngelihat Semen Padang dari dulu sampai sekarang, pernah ada yang jadi favorit nggak ya? Atau idola gitu di sini? Sampai sekarang, kalau saya idola favorit, sebenarnya saya sangat menyukai ya, menyukai El Capitano kita sampai sekarang, mungkin orang tahu ya, ada Hengki Herides, dia punya kepribadian bagus, punya kepemimpinan bagus. Nah, jadi saya sangat bersyukur bahwa bisa melihat dia. Tapi nggak bisa satu tim ya? Iya, nggak bisa satu tim. Pinginnya dari dulu satu tim kan. Padahal cocok itu di belakang. Iya, itulah, tapi emang rezekinya yang belum ada. Tapi sekarang sama aja bang, dia pelatih saya di sekarang, jadi saya masih bisa banyak belajar juga dari beliau, dan saya tahu Kutswell juga posisinya sama kan, bisa banyak belajar juga. Tapi Tri nggak pernah ngeliat Kutswell main dong berarti kalau gitu? Pernah dulu. Waktu kecil mungkin masih SMP, main di GOR sama Bang Zul kan, 2004 mungkin dia terakhir atau main, pokoknya saya pernah nonton dia. Bang Zul, rap-rap mainnya kan, tekel. Sekarang diajarin lagi kayak gitu? Diajarin lagi kan, kalau tekel kayak gini deh. tapi kalau dulu kan main di luar, dilatih sama pelatih-pelatih yang mungkin bukan orang kampung sendiri gitu. Ada beda nggak perlakuannya di sana sama di sini? Sama aja bang. Sama semua pelatih pasti pingin semua anak didiknya yang terbaik kan. Kalau salah ya dimarahin, harus dimarahin kalau salah. Jadi semuanya kayak seperti itu sih. Iya. Kalau pemain idola internasional, ada nggak? Oh, ada bang. Siapa yang jadi panutannya? Pasti itu, karena saya suka nomor 13 dari dulu kan. Ya, saya panutan sekali, memang idola saya sekali itu Alessandro Nesta. Dari Itali. Nesta, kayaknya ada nih fansnya AC Milan. AC Milan. Kalau dibicarakan fan AC Milan ya itulah, berarti sama gitu. Sama-sama AC Milan. Sama-sama AC Milan. Nah, harapan Tri sendiri untuk tahun ini untuk tim Semen Padang FC dalam mengarungi Liga 2 tahun 2021 ini apa nih ke depan? Untuk kalau dari diri saya sendiri sih pingin kasih yang terbaik aja, yang jelas untuk tim Semen Padang FC. Dan semua aspek dari pelatih, manajemen, pemain bisa memberikan yang terbaik juga untuk tim Semen Padang ini bisa lolos lah. Insya Allah kalau emang target kita dan dikasih Allah rezeki bisa lolos, insya Allah Semen Padang berjaya lah tahun ini. Agak serak soalnya, kita minum dulu deh. Aduh ya, haus dari tadi bang harusnya minum, nggak diajakin minum. Udah capek-capek nih sponsornya ngasih minum. Nanti kalau nggak diminum bisa diinin bang. Ini ada manis-manisnya. Le mineral. Oh, iya. Nah, sebelumnya kita ucapin juga terima kasih untuk para sponsor-sponsor kita. Ini Le Mineral juga. Dan juga ada Semen Indonesia Group, PT Semen Padang, dan Extend. Ya, jangan lupa besok kalau udah punya bajunya atau jersey-nya, dibeli dan dipakai. Nanti nonton pertandingannya enak ya, Tri. Iya. Walaupun nggak bisa nonton di stadion, bisa nonton di rumah, tetap bang harus pakai jersey. Tapi mudah-mudahan kita berharap bisa nonton di stadion. Bisa main di Padang lagi. Bisa main di Padang. Saya pun berharapnya kayak gitu kan. Karena masa dari dulu cuma bisa jadi lawan, main di Padang tapi jadi lawan. Kan? Jadi lawan terus. Kasian banget. Aduh. Emang nasib kayak. Tapi sekarang udah enak nih. Udah balik ke kampung. Kalau mau pulang kampung sebenarnya dekat juga ya. Tapi nggak bisa sering-sering sekarang ya. Iya nggak bisa karena PPKM.
Harus pakai surat vaksin. Surat vaksin. Nah, Alhamdulillah kita udah ada sih, cuman kadang-kadang cegat juga. dicegat itu yang bikin malas juga kita pulang. Tapi nggak ada nggak ada yang tahu itu pos penjagaan sama Tri itu kalau seandainya keluar. Kalau ke Ada. Padang mungkin nggak, tapi kalau daerah-daerah pulang ke kampung pasti tahu ada semuanya. Cuman kalau ke Padang nggak ya, belum ada yang tahu. Kalau Hengki mungkin lewat udah tahu ya. Udah tahu. Wah ini Hengki nih, Hengki Adiles. Kalau besok Tri lagi nih. Wah Ini siapa katanya, belum tahu kan. Tapi kalau lama-lama ya mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tambah nggak tahu. Tapi Tri dengan yang muda-muda sekarang ini gimana cara memotivasi mereka lah? Kan mereka banyak yang muda-muda sekarang. Sering nggak ya main bareng itu gimana? Sering. Ya anak-anak adik-adik itu bagusnya dia sering nanya juga ke saya, musisi yang lain, dia tanya gimana Bang, caranya ini atau mau nambah atau apa yang kurang. Udah pasti saya sendiri pasti tunjukin kan kalau apa yang kurang, terus apa yang harus ditambah. Alhamdulillah adik-adik yang junior itu kemauannya pun bagus mereka untuk nambah, untuk lebih baik lagi. Nah, itulah Bang. Nah, setelah nantinya kalau sudah tidak bermain sepak bola, apa sih yang mau dikerjain nanti ke depan? Mungkin udah ada kepikiran di kepala ya. Mungkin akan lanjutin tetap di sepak bola. Jadi pelatih? Mungkin ya. Insya Allah jadi pelatih Bang. Pelatih Bukit Tinggi FC, Bukit Tinggi atau PSKB? Ya, Semen Padang? Yang pastinya nasional lah. Nasional. Pastinya mau dimanapun, atau saya meniti karir dulu di kampung. Kalau bisa di Semen Padang ya di Semen Padang. Maksudnya duet sama Hengki ya? Sama panutan juga kan. Tapi Tri belum pernah dipanggil sama timnas? Pernah dulu, tapi sekedar ya masih tahap seleksi maksudnya. Berapa SEA Games yang di Jakarta dulu? SEA Games Jakarta 2011 gitu ya? 2011 Pak, 2010 Pak, 2011. Ya, 2011. Karena saya waktu itu pernah nonton sih, Ya. langsung nonton SEA Games-nya. Nonton SEA Games. Ya itu saya waktu itu RD, pelatihnya RD. Yang saya kalah saing sama Septiadi juga ada di sini kan. Oh iya. Terus ada Abdurrahman yang sama panggil dari Pelita Jaya, ada 2 orang, saya sama Abdurrahman. Oh. Dan untuk di stopper, cuman di situ ada 4 orang. Maksudnya yang dipanggil dari Pelita 4 orang, ada Joko, terus ada Egi, cuman 3 yang lolos. Iya. Saya cuman sampai tahap 30 pemain, habis itu kalah saing mungkin. Belum rezeki. Apa-apa. Tapi udah bangga juga Bang. Udah bangga. Udah pernah dipanggil timnas. Dipanggil timnas. Sekarang ini duet sama Dedi loh. Oh iya. Sama Dedi. Gimana? Sama-sama senior. Lebih senior aja Dedi. Lebih seniornya Mas Dedi ya. Iya. Jadi lebih panutan juga, kita lebih sama-sama belajar juga lebih dengan dia punya pengalaman yang lebih banyak, pasti kita harus lebih belajar lagi. Lebih pede kayaknya sekarang ya. Lebih pede juga mungkin, terus harus saling mengcover aja kita di situ kan sama-sama. Oke Tri, thank you untuk waktunya di belak-belakan. Akhirnya kita bisa menggait Tri untuk tampil di belak-belakan. Semuanya harus dibongkar. Alhamdulillah. Nggak boleh ditutup-tutupi. Semua lepasin aja. Iya. Mau nangis, mau cerita-cerita. Hampir tadi Bang, hampir. Abang bilang nangis aja, mending ditahan. Malu gitu. Oke, thank you Tri, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk semua sponsor kita. Ada Semen Indonesia Group, PT Semen Padang, ada Extend, dan juga Le Minerale. Jangan lupa yang ada manis-manisnya. Le Minerale. Oke. Dan jangan lupa juga untuk tetap selalu patuhi prokes untuk Anda semua Dunsana dimanapun Anda berada ya. Karena kita ingin main seperti yang disampaikan Tri tadi. Kita ingin main dan kita ingin sepak bola kita kembali hidup. Akhirnya, saya Roni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.